Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Keluaran pasal yang kedua ayat 11-15. Judul renungannya adalah atas nama keadilan. Seorang pemuda melihat adiknya pulang dengan kondisi babak belur. Aku dikeroyok, kata adiknya. Pemuda itu segera mengejar anak-anak yang memukuli adiknya, kemudian menghajar mereka habis-habisan. Ini demi keadilan, katanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun kerap bersikap seperti pemuda di atas. Mengatasnamakan keadilan, kita bersikap reaktif terhadap segala sesuatu yang tidak kita sukai dengan menggunakan cara dan pemikiran kita sendiri. Musa pun pernah bertindak demikian, melihat orang Mesir memukul orang Ibrani yang adalah kawan sebangsanya atas nama keadilan. Musa langsung membunuhnya. Faktanya, formula keadilan versi manusia itu terbatas. Keesok harinya, melihat dua orang Ibrani berkelahi, Musa tidak tahu siapa yang harus dibelanya. Tidak dapat Musa atas nama keadilan membunuh orang yang memukul temannya, karena dia juga adalah orang Ibrani. Beruntung dalam usahanya menegakkan keadilan, Musa dengan rendah hati memberi dirinya dididik oleh Allah. Alih-alih bersikap reaktif, Musa akhirnya menjadi seorang yang berhati lembut melebihi setiap manusia di muka bumi ini. Bilangan 12 ayat 3. Alih-alih menuntut balas dengan mengatasnamakan keadilan, kita diminta menyerahkan perkara kepada Allah. Roma 12 ayat 19. Alih-alih menendam, kita diminta untuk mengampuni sesama. Markus 11 ayat 25. Alih-alih membenci, kita diminta untuk mengasihi dan mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Tidak adil? Tampaknya benar. Namun adilkah kita yang adalah manusia berdosa dan layak untuk dihukum menerima keselamatan dari Allah dengan cuma-cuma? Apabila kita hendak bertindak atas nama keadilan, maka bertindaklah seturut kata firman Tuhan yang adalah hakim yang adil. Firman Tuhan adalah pedoman yang tepat bagi setiap orang yang mau bertindak atas nama keadilan. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Sebuah kerajinan tanpa suatu tujuan yang jelas itu bisa berarti kesia-siaan atau sebuah kebodohan. Ya, kita baca Keluaran pasal yang kedua ayat 11-15. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, dia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Dia menoleh ke sana ke sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhlah orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesok harinya dia keluar lagi, didapatnya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Dia bertanya pada yang bersalah itu, "Mengapa engkau memukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau jadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara ini telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu dia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Nah, mari kita lihat satu-satu ya. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa. Nah, di dalam kisah paralelnya yang dikutip di dalam oleh Stefanus ya, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang 23 dikatakan ini ya. Pada waktu dia berumur 40 tahun, ya, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Maksudnya saudara-saudaranya yang lagi kerja paksa itu. Jadi, ketika manusia telah dewasa, yang dimaksud di dalam ayat yang 11, keluaran pasal yang kedua ayat yang 11, itu usia Musa sudah 40 tahun. Nah, Musa merasa tidak terima ya, melihat bangsanya mendapat perlakuan semena-mena dari bangsa Mesir. Karena setidaknya saudara sebangsa tanah airnya dijajah, gitu, kemudian dipukuli. Ini nggak terima nih. Musa juga pasti merasa sedih melihat bangsanya ini dibuat melakukan kerja paksa oleh bangsa Mesir. Pasti Musa itu sedih melihat bangsanya model kayak gini nih. Terus mata Musa mulai terbuka melihat ketidakadilan sedang merajalela di sekitarnya. Saudara, ketika Musa melihat seorang Mesir memukul seorang Ibrani ini bukan karena semata-mata bangsanya ditindas, karena tindakan pemukulan itu seharusnya memang tidak dilakukan.
terhadap sesama manusia seharusnya tidak diperbolehkan untuk memukul atau melakukan kekerasan terhadap sesama ciptaan Tuhan. Prinsipnya seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan gini ya, apakah kita tuh diam saja ya ketika melihat ketidakadilan itu sedang merajalela di sekitar kita? Nah, saya sebelum melihat membuat renungan ini ya, saya melihat ada seorang ini ya, seorang yang bercerita seperti ini. Jadi ada suatu saat ada seorang tuh naik bis gitu ya. Nah, naik bis, kemudian, nah setelah itu dia naik ya seperti biasa, kemudian selamat pagi disapa ya. Ternyata dia kaget dengan suaranya ya. Loh, kok suaranya berbeda dari biasanya? Biasanya kan laki-laki ya, ini perempuan ini. Ternyata yang nyetir perempuan gitu ya, sopir bis gitu ya. Nah, kemudian dia naik seperti biasa di perhentian bis A gitu ya. Kemudian biasa, bis kan ada halte-haltenya. Kemudian dia berhenti di perhentian bis B. Nah, ketika di perhentian bis B naiklah dua orang preman. Kemudian mau ngerampasi uang daripada orang-orang yang di dalam bis ini. Nah, setelah dirampasi, akhirnya dia melihat sopir yang perempuan ini. Nah, ketika sopir perempuan itu dari dilihatnya, waduh kok cantik ya. Terus kemudian mau dibawa lari. Nah, kemudian orang yang tadi diangkat dari perhentian A itu protes. Loh, kamu kan sudah mengambil uang kami, kamu sudah menjarah uang kami. Nah, ini seperti ini ya. Mesir ini memukul orang Ibrani, sudah menjarah, sudah mengeksploitasi lah ininya. Sekarang kok kamu mau membawa daripada supir bis ini, gitu ya. Nah, kemudian yang terjadi adalah orang yang dua preman itu ngomong, kamu tuh memang siapa? Hah? Memangnya kamu jagoan? Mau jadi pahlawan? Ayo sini lu. Wah, kemudian 4 orang ini keluar, ya toh. Kan 2 orang preman, 1 orang yang gadis ini ditarik gitu ya. Kemudian yang pemuda yang membela ini juga keluar, wah hajar-hajaran gitu ya toh. Dan ternyata yang pemudanya kalah gitu ya toh. Kalah ini. Kemudian sang sopir bis yang wanita muda ini diperkosa. Kemudian ditinggal begitu saja. Kemudian sang sopir bis ini naik lagi, duduk di belakang kemudi sambil menangis tersungguh-sungguh. Kemudian sang pemuda ini juga kembali ke tempat duduknya, dan saat itu di bis itu ada banyak orang. Nah, kenapa kok banyak orang? Itu tidak ada satupun yang nolong. Mereka tidak peduli terhadap adanya yang sang gadis itu diperkosa, kemudian ada uangnya dijarah, ya mereka ya ambil-ambilan lah. Mereka tidak peduli sama sekali. Kemudian suatu saat si pemuda yang menolong daripada wanita ini maju lagi ke depan dan dia berkata, kamu gimana keadaannya? Sang wanita kembali melihat dia dan kemudian menendang ya. Saudara tidak salah dengar. Menendang orang itu pintu keluar bis. Nyala kamu dari hadapanku. Bingung ya. Orang ini padahal satu-satunya orang yang menolong ya. Kok disuruh nyala dari hadapanku? Ini maksudnya piye? Orang lain yang tidak menolong dia, malah nggak dia tendang. Singkat cerita, wanita ini kemudian meninggalkan dan melaju bis itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan beberapa saat kemudian, dia menoleh ke belakang, melihat wajah-wajah yang tidak peduli itu. Orang-orang yang tidak peduli itu. Dan dia mengarahkan bisnya ke sebuah tebing, dan bis itu masuk jurang, mati bersama semuanya. Mungkin inilah suatu pembalasan yang sangat ironi. Dia merasa tidak memiliki pengharapan, sehingga dia memilih mengakhiri hidupnya bersama dengan orang-orang yang tidak peduli terhadap ketidakadilan yang merajalela. Ini suatu kisah yang sangat ironis sekali ya. Semoga tidak terjadi di sekeliling kita ya. Tapi terkadang seperti itu. Orang-orang tidak peduli ketika melihat ketidakadilan. Orang itu diam saja, padahal dia bisa berbuat sesuatu. Saudara, itu yang preman itu cuma 2 orang. Bis itu mungkin satu bis kecil aja 25 orang ya. 25 masa lawan 2 orang kalah, rek.
Misalnya 25 itu separuhnya perempuan, 12 orangnya itu laki-laki lah. Masa 12 lawan 2 kalah? Gak mungkin kan? Ya itu artinya ketidakpeduliannya seperti itu. Berikutnya, mengapa Musa membunuh orang Mesir? Dia menoleh ke sana ke sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya lah orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Kelihatannya Musa ketika membunuh, memang orang mungkin tidak lihat atau lihat sekelebatan, tetapi ada beberapa orang Israel yang menemukan mayatnya di dalam pasir. Jadi Musa ini membunuh dan meninggalkan jejak. Nah, di dalam kisah para rasul pasal yang ke-7 ya 24-25 dikatakan sebagai berikut. Ketika itu dia melihat seorang dianiaya oleh orang Mesir. Lalu dia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya itu akan ngerti bahwa Allah itu memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tapi nyatanya saudara-saudara orang Ibrani itu tidak terima kasih terhadap dia, malah melakukan ngancam. Loh ini aneh ya. Musa ini adalah orang Ibrani yang menolong sesama Ibrani, walaupun cara dia menolong dengan cara yang salah yaitu membunuh. Tetapi setidaknya Musa menyelamatkan satu orang Ibrani dari kematian yang fatal, bukan? Karena kalau Musa tidak bertindak, kemungkinan besar orang Ibrani yang tadi disiksa dan dipukul oleh orang Mesir itu akan mati, meninggal. Tapi nggak ada rasa terima kasih nih dari orang Ibraninya tadi. Nggak ada. Malah mau ngelapor ke Musa. Ini aneh nih, nalarnya nggak ada nih. Jadi, Musa itu menolong orang Israel itu supaya bangsa Israel tahu bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan mereka. Tindakan Musa ini lahir dari semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Tetapi bagaimanapun, tidak ada perintah daripada Tuhan untuk membunuh orang Mesir itu, bukan? Ini sama dengan tindakan Petrus pada waktu Matius yang tercatat dalam Matius 26 ayat 51, di mana dia membacok telinganya hamba imam besar yang mau menangkap Yesus. Kan Tuhan Yesus tidak suruh bacok, tapi Petrus inisiatif sendiri membacok. Hal seperti ini tetap dianggap dosa. Memang semangat tanpa pengertian dan ketaatan terhadap firman Tuhan justru akan mencelakakan. Saudara lihat Amsal 19 ayat 2 ya. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Perhatikan baik-baik ya. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Dalam terjemahan New International Version berbunyi, "It is not good to have zeal without knowledge." Adalah tidak baik mempunyai semangat tanpa pengetahuan. Karena itu orang yang mempunyai semangat bagi Tuhan harus rajin untuk belajar firman Tuhan. Orang mau melayani semangat boleh dan bagus, mantap. Tetapi jangan sampai orang itu tidak memiliki pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Gitu ya. Karena itu orang yang mempunyai semangat bagi Tuhan harus rajin belajar firman Tuhan. Tetapi kalau saudara sudah banyak belajar dan mengerti firman Tuhan, jagalah supaya semangat untuk melayani Tuhan itu jangan sampai hilang atau jangan sampai berkurang. Perselisihan internal yang menjerumuskan. Ayat 13. Ketika keesokan harinya dia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Dia bertanya pada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Wah, ini ya. Orang Israel berkelahi satu sama lain. Ini suatu kebodohan ya. Karena di tengah-tengah penderitaan dan penindasan orang Mesir, kenapa kok mereka tuh tidak mau bersatu? Kok malahan saling berkelahi? Tetapi bukankah kita sebagai orang Kristen juga sering bertengkar? Bermusuhan satu sama lain. Bukankah itu adalah kebodohan yang sama? Kita seharusnya ingat pada Efesus pasal yang ke-6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bandingkan dengan 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 7. Adanya saja berperkara di antara kamu, yang seorang terhadap yang lain, telah merupakan kekalahan bagi kamu. Adanya saja perkara di antara kamu, yang seorang terhadap yang lain. Jadi saling bertengkar maksudnya. Itu merupakan kekalahan bagi kamu. Kekalahan apa? Kekalahan karena kamu tidak bersatu. Saudara, suatu tim yang kalau tidak bersatu, itu tidak akan kemana-mana. Percayalah. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka untuk dirugikan? Karena lebih baik ya, menderita ketidakadilan atau menderita karena dirugikan daripada kamu
satu tim, tetapi tidak ada kesatuan dan saling menyakiti satu sama lain, satu dengan yang lainnya. Itu akan membuat suatu organisasi akan menjadi runtuh, suatu perusahaan akan menjadi hancur. Bagaimana sikap ketika menegur dan ditegur orang lain? Ayat 14. Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Malah ngancam. Ya loh? Padahal ayat 13-14 ini Musa menegur itu maksudnya baik loh. Tapi reaksi yang didapatkan bukanlah sesuatu yang baik atau yang menyenangkan. Orang yang ditegur itu justru menjadi marah dan menolak Musa. Bandingkan dengan kisah para rasul 7 ayat 35. Jadi penerapannya gini ya, kalau saudara tuh negur orang lain, baik secara pribadi maupun melalui pemberitaan firman Tuhan, ingatlah bahwa lebih besar kemungkinannya saudara akan mendapatkan suatu tanggapan yang tidak menyenangkan. Karena pada dasarnya orang nggak senang ditegur, betul ya? Sebaliknya kalau saudara itu ditegur orang, janganlah bersikap seperti orang Israel. Amsal 12 ayat 1 mengatakan, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tapi siapa membenci teguran, nggak semua yang ditegur, itu adalah dungu. Jadi ini firman Tuhan ya, bukan saya, bukan siapapun yang mengatakan. Amsal 12 ayat 1, ingat Amsal 12 ayat 1. Kalau Anda tidak suka untuk ditegur, maka Anda disamakan dengan orang dungu. Karena orang yang mencintai teguran, mencintai didikan, mencintai pengetahuan, itu akan membuka diri terhadap koreksi-koreksi terhadap dirinya. Dan itu yang membuat dia akan semakin pandai. Orang yang memblokir daripada setiap koreksi yang ditujukan untuk dirinya, itu adalah orang dungu. Gitu ya. Ini Amsal 12 ayat 1 ya, ngomong seperti ini. Jadi, sebaiknya kita semua mencintai daripada teguran-teguran yang memang dialamatkan untuk alamatkan daripada diri kita, yang memang ditujukan untuk mengkoreksi daripada setiap kesalahan kita. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.